Halo semuanya, gue habis nonton Kakak Bos dan gue puas banget ketawa. Beneran lucu banget. Filmnya tuh gak serapet itu punchline-nya, tapi sekalinya kena deng, itu tuh ngakaknya pecah banget. Beneran lucu banget. Terus dari sisi cerita, drama antara ayah dan anak perempuannya ini beneran nyentuh banget, bikin haru. Terus ya jujur gue nangis sih, dan untungnya Ray bawa tisu. Beneran kerasa ya kalau film ini tuh passion project yang dikerjain secara tulus oleh seorang Ari Kriting dan timnya yang didominasi ternyata sama orang-orang timur yang punya talenta-talenta keren banget. Intinya Imaginary masih solid. Gue bahas premisnya dulu ya. Ini nyeritain soal kakak bos dan anak perempuannya yang bernama Angel. Kakak bos ini seorang bos debt collector yang sukses. Sedangkan Angel, anak perempuan yang memasuki usia remaja di kala SMA-nya, yang ngerasa gak bisa bangga sama profesi bapaknya karena dia dicap sebagai anak preman. Karena hal itu, kakak bos pengen banting setir jadi penyanyi. Lucunya, suara dia tuh jelek banget ternyata. Dan yang bikin makin runyam, orang-orang kepercayaan di sekitarnya gak ada yang berani jujur ke dia. Dua pemeran utamanya tampil memuaskan. Yang pertama ini Godfred Orendoet. Bener gak ya Orendoet? Kalau salah maaf ya kakak bos. Nah, Godfred ini punya filmografi yang didominasi sama action yang gak kaleng-kaleng. The Red Redemption, terus Foxtrot 6, terus Pertaruhan di Series. Tapi secara mengagetkan, dia bisa meranin sesosok ayah yang menyeramkan tapi punya sisi lembut dan sangat menyayangi anak perempuannya. Itu dari tatapan matanya tuh bener-bener kayak dia tuh sayang banget sama anak perempuannya. Terus ada Glory Hillary sebagai Angel. Lu gak akan nyangka kalau ini adalah debut pertama dia acting dan langsung jadi pemeran utama. Actingnya juga emang bagus dan natural. Jadi keduanya ini bisa nampilin chemistry yang believable. Bener-bener berasa kayak ayah dan anak perempuan beneran. Di antara banyaknya supporting role, gua mau nge-highlight Ernest dan duo Abdur Arsyad dan Mamat Al-Katiri. Nah, Ernest ini jadi Alan, seorang produser musik. Buat yang belum tahu, Ernest ini sebelumnya pernah jadi manajer musik beneran. Jadi mungkin acting dia sebagai Alan ini ngaruh ya. Soalnya effortless banget, dan menurut gua ini acting terbaiknya Ernest sepanjang dia jadi aktor. Yoi, bold statement, man. Terus ada Abdur sebagai Gafur dan Mamat sebagai Rege. Keduanya ini kaki tangan kepercayaannya kakak bos. Nah, kita udah tahu lah ya tektokan dia kayak gimana, dan di sini juga beneran lucu banget tektokan mereka berdua. Tapi selain porsi komedi, porsi drama yang mereka kasih juga ngasih bobot yang signifikan buat berjalannya konflik di dalam cerita film ini, men. Jadi ngeliat mereka berdua dan Ari Kriting sebagai sutradara, gue gak sabar sih nungguin podcast Titik Kumpul dijadiin film, tolong dong. Supporting role lainnya ternyata diisi oleh wajah-wajah baru di dunia perfilman. Meski mereka ini cukup dikenal di bidangnya masing-masing karena sudah berkecimpung belasan tahun. Nah, gue sebutin satu-satu ya, kayak Noella, juara Indonesian Idol, terus Teddy Aditya, musisi, produser, dan lain-lain di skena permusikan pokoknya. Terus ada Chun Funky Papua, juara Indonesia Mencari Bakat. Pokoknya mereka tampil sesuai bakatnya masing-masing, sesuai bidangnya masing-masing, dan ini ngasih sebuah sajian yang fresh di dunia perfilman ya. Terus gak cuman mereka, ada juga Yori JKT48 dan Echa Japasal yang jadi sahabatnya Glory dan nunjukin persahabatan yang gemes banget. Buat pecinta stand up komedi mungkin cukup engah ya kalau skill penulisan komedinya Ari Kriting itu unik. Jadi dia tuh udah bisa bikin kita ketawa sejak dari setup. Nah, skill ini juga kepake banget di penulisan film ini. Soalnya gue pribadi gak jarang kayak karakternya tuh baru muncul udah ketawa. Ini tuh semua gara-gara setupnya yang rapi di setnya gitu. Terus planting dari akar masalahnya juga udah ditanam sejak awal banget film dibuka. Jadi memang serapi itu. Ya walaupun kadang gua ngerasa ada di beberapa titik dialognya itu kurang mulus, tapi ketika dialognya lagi kena, tektokannya itu dar der dor, itu lucu banget. Dan kalaupun lagi nggak lucu, itu berasa poetik yang
anjir ini memang orang timur suka jago bikin lirik-lirik bagus seperti ini kah gitu. Dan makanya gue tuh sering takjub di beberapa titik dialognya. Nah, untuk porsi drama ayah dan anak perempuannya ini tuh gue pribadi sebagai orang tua ngena banget. Film ini mungkin bakal punya masalah di soal relate gak relate karena keresahannya itu berangkat dari orang tua ke anak. Beda sama Ngeri-Ngeri Sedap yang keresahannya berangkat dari anak ke orang tua. Gampangnya sih gini ya, semua orang pasti udah pernah ngerasain jadi anak, tapi gak semua orang udah pernah ngerasain jadi orang tua. Jadi buat elu yang udah jadi orang tua atau seorang anak perempuan yang deket sama ayahnya, film ini buat kalian bakal relate banget, mengharukan, dan hangat banget di hati kalian ini, heartwarming lah. Kayak gue pribadi, gue nangis dan juga gue jadi pengen punya anak perempuan. Nah, untuk treatment visualnya ini cukup mengagetkan ya. Yang kita tahu sutradaranya memang Ari Kriting, tapi ada seorang co-director yaitu adalah Christo Kentang. Dialah yang membuat visual di film ini jadi sangat stylish. Nanti lu bakal lihat sendiri ya, banyak eksplorasi dari angle-angle kamera yang gak biasa gitu. Jadi kelihatan banget mereka selain sepenuh hati, mereka juga seneng-seneng ya ngerjain film ini. Kayak yang Bang Ari Kriting bilang di preskon, orang timur itu dikenalnya biasanya kalau nggak jago nyanyi, jago nari, atau jago baku hantam. Nah, tiga-tiganya dimasukin di dalam film ini. Dan kalau lihat dari case-case-nya, elemen fighting, dancing, dan musik ini pasti digarap serius sama orang-orang timur yang bener-bener bertalenta di bidangnya masing-masing ini. Jadi dari hasilnya pun kelihatan banget gak sembarangan. Apalagi dari segi musik, ada juga keterlibatan seorang Igor Saikoji untuk membuat soundtrack dan theme song lain-lainnya. Dan gua jujur, salah satu soundtracknya itu bakal jadi ikonik banget. Dan kalau ngomong-ngomong soal orang timur, gak afdol rasanya kalau gak ada tribut buat seorang Bung Glenn Fredly. Dan saat tribut ini muncul di filmnya, gue bener-bener merinding. Kelihatan banget terasa kalau sosok Glenn Fredly sebagai ikon timur itu sangat disayangi dan sangat membanggakan untuk orang-orang timur ya. Overall, film Kakak Bos ini nih jadi pembuktian buat sebuah PH bernama Imaginary yang sampai film kelimanya ini konsisten bikin film berkualitas. Filmnya lucu, hangat, haru, dan juga fresh. Ini tuh bawa kebaruan untuk perfilman Indonesia. Dimana lagi kita bisa nemu film soal orang timur, tapi nggak ngangkat cerita soal lingkungan kehidupan yang keras, tertinggal, atau sedih-sedih. Ini beda banget. So, gue sampai sini aja. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video-video dari Habis Nonton Film lainnya. See ya!